Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bang Tavia Perdiana dengan NIM 21051204053 dari program. Kali ini saya akan melakukan simulasi Zoom-meeting menggunakan software Cisco Packet Tracker. Percobaan kali ini saya menggunakan satu router dan dua switch, di mana tiap switchnya terhubung dengan 3 PC. Jadi di sini totalnya saya memakai 6 PC. Oh iya, pada simulasi kali ini saya menggunakan kelas C. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah men-setting routernya terlebih dahulu. Kita bisa klik router, lalu pilih config. Lalu kita pergi ke menu Fast Ethernet 0/0, dia berarti miliknya lab 1. Kita isikan untuk IPv4 addressnya menjadi 192.168.1.62. Untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192. Lalu jangan lupa untuk men-on-kan port status. Lalu kita juga mengatur untuk Fast Ethernet 1/0, berarti dia punyanya lab 2. Kita tuliskan untuk IP addressnya yaitu 192.168.1.126. Lalu untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192. Dan jangan lupa untuk meng-on-kan port statusnya. Setelah men-setting router selesai, selanjutnya kita mengatur bagian PC 1. Jadi kita klik PC 1, lalu pilih desktop dan pilih IP configuration. Kita tuliskan untuk IP addressnya yaitu 192.168.1.1. Untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192. Untuk gateway-nya kita tuliskan 192.168.1.62. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan kelas C. Jadi untuk lab 1 atau gang 1 dia dari 0 hingga 63. Tapi yang bisa digunakan adalah 1 hingga 62. Karena untuk 0 dia punyanya network dan untuk 63 punyanya broadcast. Jadi keduanya itu tidak bisa dipakai. Lalu selanjutnya kita atur PC 2. Jadi sama seperti tadi, klik PC 2 lalu pilih desktop dan pilih IP configuration. Tuliskan untuk IP addressnya yaitu 192.168.1.2. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Dan untuk gateway-nya sama seperti tadi yaitu 192.168.1.62. Selanjutnya kita mengatur untuk PC 3. Tuliskan pada PC 3 untuk IP addressnya yaitu 192.168.1.3. Untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192. Sedangkan untuk gateway-nya di sini kita kosongi saja. Berikutnya kita beralih pada PC 4. Kita tuliskan IP address pada PC 4 yaitu 192.168.1.65. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Karena di lab 2 pada kelas 3 itu kan ada dari 64 hingga 127 ya. Dan yang bisa digunakan itu hanya 65 hingga 126. Karena untuk 64-nya dia punyanya network dan untuk 127 punyanya broadcast.
Selanjutnya kita atur untuk PC 5. Kita tuliskan IP address pada PC 5 adalah 192.168.1.66 dan untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192. Sedangkan untuk gateway-nya di sini kita kosongi. Berikutnya kita atur untuk PC 6. Bisa kita tuliskan IP address pada PC 6 adalah 192.168.1.67. Untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192 dan untuk gateway-nya kita kosongi. Setelah men-setting semuanya, kita beralih ke mode simulation. Pilih edit filter, lalu show all atau none. Lalu kalian hanya pilih untuk ICMP, jadi centang ICMP pada IPv4. Selanjutnya langsung saja saya kirimkan simbol PDU dari PC 1 ke PC 3. Saat dijalankan, maka pesan dari PC 1 akan menuju ke switch. Lalu dari switch akan diteruskan ke PC 3. Lalu pesan balasan dari PC 3 akan dikembalikan ke switch. Dan dari switch akan dikirimkan kembali ke PC 1. Di sini dapat sukses meskipun PC 3 tidak memiliki gateway karena PC 1 dan PC 3 masih berada dalam satu jaringan. Lalu kita delete dan lanjut ke percobaan selanjutnya. Berikutnya kita coba mengirimkan simbol PDU dari PC 1 ke PC 4. Karena PC 1 dan PC 4 tidak berada pada satu jaringan, maka saat dijalankan, pesan dari PC 1 akan melewati router. Jadi PC 1 ini, pesan dari PC 1 akan dikirimkan ke switch pada lab 1, lalu dari switch lab 1 akan diteruskan ke router, lalu dari router akan diteruskan lagi ke switch pada lab 2, lalu dari switch lab 2 akan dikirimkan ke PC 4. Setelah itu PC 4 dapat mengembalikan pesan balasan pada PC 1. Jadi saat dijalankan, ini PC 4 akan mengirimkan pesan ke switch lab 2, lalu dari switch lab 2 akan diteruskan ke router, dari router akan dikirimkan ke switch lab 1, dan dari switch lab 1 akan diteruskan atau dikirimkan ke PC 1. Antara PC 1 dan PC 4, keduanya bisa saling berinteraksi meskipun berbeda jaringan dikarenakan keduanya sama-sama memiliki gateway. Lalu kita delete dan lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya kita coba mengirimkan simbol PDU dari PC 2 ke PC 5. Saat kita jalankan, maka pesan dari PC 2 akan dikirimkan ke switch, lalu dari switch akan dikirimkan ke router, lalu dari router akan dikirimkan lagi ke switch, dan dari switch akan dikirimkan ke PC 5. Di sini terjadi kesalahan karena tadi pada PC 5 kita tidak memberikannya gateway. Oleh karena itu, PC 5 tidak dapat mengembalikan pesan. Lalu kita delete dan lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya kita coba mengirimkan simbol PDU dari PC 3 ke PC 6. Saat dijalankan, dari awal pesan dari PC 3 ini sudah mengalami kesalahan ya. Itu dikarenakan PC 3 dan PC 6 tidak memiliki gateway dan mereka tidak berada pada satu jaringan. Oleh karena itu, pesan dari PC 3 tidak dapat menyeberang dari lab 1 ke lab 2.
kita bisa beralih ke mode real time untuk melakukan tracing. Klik pada PC 1, pilih desktop dan pilih command prompt. Lalu kita bisa lakukan tracing dari PC 1 ke PC 3 dengan cara ketikkan tracer dan IP address dari PC 3, yaitu 192.168.1.3. Maka setelah di enter akan muncul email seperti ini. Lalu kita juga akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 4. Ketikkan tracer, lalu dilanjut dengan IP address dari PC 4, yaitu 192.168.1.65. Lalu enter. Di sini maka akan muncul tampilan seperti ini dan trace complete ya. Tapi karena PC1 dan PC 4 ini tidak berada pada satu jaringan, maka dia harus melewati router terlebih dahulu. Maka di situ terdapat IP dari routernya yang atas itu, dan yang kedua itu IP dari PC 4. Selanjutnya kita melakukan tracing dari PC 2 ke PC 4. Seperti tadi, klik PC 2 lalu pilih desktop dan pilih command prompt. Lalu ketikkan tracer dan IP address dari PC 4, yaitu 192.168.1.66. Lalu enter. Untuk yang pertama dia berhasil. Di situ akan terdapat IP address dari PC 4. Sedangkan untuk seterusnya, yang kedua dan seterusnya, dia akan request timeout karena tadi pada PC 4 tidak memiliki gateway. Jadi dia akan request timeout terus. Jadi ini nggak perlu ditunggu, kita X saja. Selanjutnya kita melakukan tracing dari PC 3 ke PC 6. Kita tuliskan pada command prompt yaitu tracer spasi IP address dari PC 6, yaitu 192.168.1.67, lalu enter. Di sini dia akan langsung request timeout dari awal karena tadi keduanya tidak memiliki gateway, jadi pesannya akan tidak berhasil. Jadi di sini dia akan lama, dia akan request timeout terus. Jadi nggak perlu ditunggu, kita X saja. Dengan demikian selesailah simulasi atau praktikum mengenai subnetting menggunakan software Cisco Packet Tracing. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya